Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya saat acara walimah mengundang orang kafir? Mengundang boleh, tidak masalah. Cuma pertimbangan orang di zaman sekarang orang kafir, lalu kalau dia bawa istrinya tidak pakai baju yang menutup aurat, gimana? Yang perlu dipertimbangkan lagi. Meskipun hukum asalnya boleh. Bagaimana cara menasihati adik yang diam-diam ternyata masih pacaran, padahal sudah Anda ingatkan tentang dosanya? Dan mohon dinasihati Ustadz, kebetulan dia hadir di sini. Nanti setelah kajian, bawa adik antum ke hadapan saya. Apakah kencing kucing najis? Ada khilaf ulama dan yang benar najis. Orang yang kerja di bank atau pajak yang menyewa rumah kita, bolehkah kita makan uangnya? Ada khilaf di antara para ulama. Kalau dia nyewa rumah kita, berarti kan itu hak kita dari hasil sewa. Tapi pendapatannya kita tahu itu adalah pendapatan haram, maka ini ada khilaf ulama. Saya pribadi lebih memilih pendapat yang mengatakan boleh. Karena kita diberinya karena timbal balik dari sewanya, bukan sekedar pemberian biasa. Dan kalau dia nyewa rumah kita, maka sesekali ajak dia bicara, dakwahi untuk dia berhenti dari pekerjaannya. Apa hukumnya berjualan di tempat lapangan Merdeka ketika Car Free Day? Banyak orang tidak menutup aurat dan berpakaian ketat. Dan juga banyak yang berjualan di mall yang diputar musik. Tidak akan terlepas dia dari dosa-dosa seperti melihat wanita yang membuka aurat, mendengarkan musik dan yang semacamnya. Tapi kalau tetap nekat jualan di sana, jualan salome kah, jualan yang lainnya kah, minum, maka pendapatannya halal. Pendapatan halal tapi tidak lepas dari dosa yang ada di sana. Apakah meminjam barang tanpa izin pemilik termasuk gosok? Misalnya pinjam sandal orang di masjid tanpa izin dan mengembalikan sandal itu tanpa memberitahu pemilik sandal. Iya, dan itu berdosa. Kalau antum memang pakai sepatu dan ingin berwudu pakai sandal, maka antum pinjam sama orang yang baru datang, izin sama dia. Adapun yang teronggok tidak boleh dipakai kecuali sandal jepit yang bertuliskan ini sandal masjid. Apakah harus iqamah dulu untuk salat tahajud dan duha? Tidak ada iqamat untuk salat sunnah. Ibu saya kemarin mengajak saya dan paman beli kijing, namun saya sudah jelaskan itu dilarang. Apakah saya termasuk membantu dalam berbuat bid'ah dan berdosa? Ya kalau antum bantu-bantu, iya. Saat ini saya tidak menegur ibu saya hampir 1 minggu karena ibu saya bohong mengenai uang yang saya beri untuk lunasi hutang dan riba. Apakah saya benar atau salah? Salah. Karena tidak menegur atau mendiamkan sesama muslim itu maksimal 3 hari. Kalau sudah 1 minggu, salah. Solusi bagi teman-teman yang bapak ibunya suka ngutang riba, atau kalau dikasih uang, pembiayaannya itu sesuatu yang dia tidak kehendaki, ya, maka solusinya adalah antum kasih jangan mentahnya, tapi kasih dalam bentuk yang memang kebutuhan pokoknya. Seperti kasih beras, gula, susu, teh, itu yang antum kasih. Minyak goreng. Ada yang di Istiqlal itu bilang dipakai bapaknya judi. Ada lagi yang dipakai buat mamanya selingkuh. Ada lagi yang dipakai buat mamanya hutang riba. Solusinya adalah jangan kasih mentahnya. Apakah memakai krim pemutih wajah bagi akhwat merupakan dosa karena merubah ciptaan Allah? Lalu apabila krim itu memiliki scrub yang dikhawatirkan dapat mencabut rambut tipis di wajah, apakah termasuk dosa besar? Memakai krim pemutih wajah ada 2, krim pemutih permanen dan pemutih yang tidak permanen. Kalau tidak permanen alias kalau tidak dipakai nanti balik hitam kembali, maka itu tidak mengapa, itu tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Tapi kalau yang permanen, seperti orang operasi plastik misalnya, dibuat putih permanen, seperti yang kita tahu Michael Jackson misalnya, maka ini adalah merubah ciptaan Allah dan hukumnya haram. Tapi krim pemutih kalau nggak dipakai seminggu nanti dia balik hitam lagi, maka tidak apa-apa. Cuma bagaimana kalau misalnya mukanya putih baru tangannya hitam, pundaknya hitam, kayak topeng, aneh liatnya, mukanya. Ya Allah, karena dia pakai jilbab, pas dia bayar dijulurkan tangannya, kelihatan tangannya melotong hitam. Beda betul kalau begini.
Maka yang paling bagus itu bukan kulit putih, tapi kulit bersih dan sehat. Berapa banyak orang yang kulitnya gelap tapi cantik? Karena sehat, kulitnya itu bersih, giginya dirawat, giginya itu rapi, nggak bolong-bolong. Jadi kita kalau ngeliat meskipun dia itu agak hitam, tapi kalau dia senyum cantik, ganteng. Nah, itu lebih baik daripada diputih-putihin baru kalau sudah gini tangannya. Ya. Kan kadang tangan kita gini kan, pegang rambut, kadang tangan kita pegang pipi, hidung. Baru muka sini putih, tangannya melotong. Terkait ancaman homoseksual yang dibunuh, apakah setiap orang boleh membunuh? Tidak boleh. Yang membunuhnya hanyalah ulil amri. Hukum had tidak boleh ditegakkan oleh rakyat jelata. Yang menegakkannya adalah ulil amri. Berdosakah memotong jenggot karena di perusahaan dilarang? Iya, tetap berdosa. Tapi tidak ada hubungannya sama gajinya. Bila pekerjaannya halal, maka gajinya halal, tapi dosanya tetap. Rasulullah menganjurkan kita memilih pasangan yang agama dan akhlak yang mulia. Bagaimana secara zahir kita menilai seseorang itu agamanya baik? Karena banyak sekali orang pura-pura agar terlihat baik, ya, sementara kita tidak mengenal mahram ataupun teman dekatnya. Menurut saya, pengamatan saya, orang kalau baik, maka orang di sekitarnya yang kenal dia akan merekomendasikan dia. Keluarganya, adiknya, teman-temannya pasti akan rekomendasikan dia. Ini orang baik, carikan dia pasangan. Kalau tidak ada yang rekomendasikan seperti itu, nggak dikenal siapa keluarganya, sebaiknya jangan. Biasanya pengalaman yang ada menyesal belakangan. Lebih bagus lagi yang ustadz yang rekomendasikan. Nah, Hidayat misalnya, high quality jomblo. Nah, saya ingin ngontrak bersama istri tapi mertua tidak mengizinkan. Berdosakah jika tetap kontrak? Tidak berdosa. Karena anaknya sudah dia serahkan kepada antum dan antum punya kebebasan. Apa hukumnya pakai casing HP yang ada tulisan Allah, Muhammad, Subhanallah, Astagfirullah? Dihindari, jangan digunakan. Karena kadang-kadang handphone itu terbawa dalam kamar mandi, masuk dalam tas, dalam kantong. Handphone kita kadang terinjak. Maksudnya baik, lalu belakangan jadi pelecehan. Istri Anda menunda sholat karena melajarin anak, ya, melajarin. Ini balik papan banget melajarin. Istri Anda menunda sholat karena mengajari anak belajar. Apakah termasuk uzur? Kalau untuk malam ya, karena malam itu bagi wanita yang memang tidak ke masjid maka disunnahkan untuk mengakhirkan sholat isyaknya. Maka dia ngajari anak dulu sampai anak selesai, ya, kemudian selesai PR-nya, anaknya udah mau tidur dan lain-lain, baru dia kemudian sholat, maka boleh. Jika seseorang sholat wajib tapi sendirian, lalu dia melihat orang-orang sholat berjamaah, apakah dia boleh sholat lagi? Bila sholatnya yang tadi batal boleh, tapi kalau hanya untuk mengulang sholat, maka tidak ada pengulangan sholat yang sudah sah. Seorang suami mengetahui kata cerai itu artinya talak, tapi tidak tahu hukum talak 1, 2, dan 3, sehingga dia mengucapkan talak berkali-kali. Bagaimana hukumnya? Bila istrinya sudah tahu bahwa suaminya mengucapkan talak itu berkali-kali, maka istrinya wajib datang ke pengadilan agama dan minta dipisahkan dari suami. Karena secara hukum syar'i dia bukan istrinya lagi yang boleh dirujuk. Nah, lebih bagus lagi datang ke salah satu ustadz, nanti antum akan diarahkan bagaimana langkah yang terbaik, terutama buat perempuannya. Ya. Bagaimana hukum minta uang ke vendor untuk menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan kantor? Minta kebutuhan kantor itu kepada pimpinan kantor atau kepada pemilik kantor, bukan ke vendor. Itu namanya minta-minta, ya. Dan senantiasa seorang muslim minta-minta, melainkan nanti dia di hari kiamat akan datang dalam keadaan wajahnya tidak punya sekerat daging pun.